Assalamualaikum teman-teman semua, kelas 4 Alhamid. Berjumpa kembali dengan Bu Zahro. Semoga kalian dalam keadaan sehat dan selalu semangat belajar ya. Kali ini Bu Zahro akan mengajak kalian belajar materi bahasa Indonesia dalam tema 1, subtema 1. Di awal pembelajaran kemarin, Bu Zahro sudah meminta kalian untuk membaca sebuah wacana tentang budaya dan juga untuk mencari sebuah paragraf dalam bacaan tersebut kan. Nah, hari ini kita akan melihat kembali serta membahas apa yang sudah kalian kerjakan kemarin. Perhatikan gambar berikut. Pakaian adat dari manakah ini? Ayo, siapa yang tahu? Betul, ini adalah pakaian adat dari Provinsi Bali. Sudah terlihat ya familiar gambarnya. Kemudian di belakang itu, apa nama rumah adat Bali? Ada yang tahu nggak? Kalau nggak ada yang tahu, Bu Zahro kasih tahu deh. Nama rumah adat Bali yaitu Gapura Candi Bentar. Jangan dilupakan ya, nama rumah adat Bali, Gapura Candi Bentar. Kemudian, apa makanan khas Bali? Siapa yang sudah pernah makan makanan khas Bali? Siapa yang tahu? Ini Bu Zahro kasih tahu. Makanan khas Bali yaitu ada ayam betutu, ada bendu, serombotan, dan lain sebagainya. Nanti kapan-kapan dicoba ya makanan khas Bali ini. Nah, dari mulai baju, tarian, rumah adat, makanan khas, itu semua termasuk budaya Indonesia. Seperti yang ada di dalam gambar ini. Ada yang menari jaipong, ada yang memakai baju adat dari Papua, dari Bali, ada yang mempunyai alat musik. Di belakang sendiri itu gambarnya rumah adat yang bermacam-macam. Itu semua termasuk budaya Indonesia. Kemudian, sekarang Bu Zahro mau tanya, anak-anak ini berasal dari suku mana? Suku Bali kah? Suku Jawa? Suku Minang? Atau suku yang lainnya? Nanti tanyakan kepada orang tuamu, tanyakan kepada bapak ibu tentang suku-suku yang ada di lingkungan sekitarmu. Nah, ada suku apa aja sih yang berada di lingkunganmu? Tetangga-tetangga kalian semua itu berasal dari suku-suku mana aja? Apakah suku Jawa atau Sunda atau yang lainnya? Nanti silakan ditanyakan ya. Indonesia terdiri atas berbagai macam suku, bangsa, dan budaya. Namun, tetap dalam satu wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Keragaman tersebut merupakan anugerah dari Tuhan Yang Maha Esa. Kita wajib mensyukurinya. Nah, di mana kita dapat menemukan keragaman suku dan budaya? Ayo, tahu nggak anak-anak di mana? Betul sekali, ada di pawai budaya. Apa sih Bu pawai budaya itu? Kalau anak-anak ingat, pawai budaya itu sama dengan kalau kita biasanya mengikuti itu sama dengan karnaval. Kalian pasti ingat, pernah pakai baju adat di karnaval. Ada yang pakai baju adat Madura, ada yang pakai baju adat Jawa, dan lain sebagainya. Nah, karnaval itu juga disebut pawai budaya.
Pawai budaya sangat menarik bagi warga kampung Babakan. Pawai ini selalu menampilkan keragaman budaya di Indonesia. Udin dan teman-teman tidak pernah bosan menanti rombongan pawai lewat. Tahun ini mereka datang ke alun-alun untuk melihat pawai tersebut. Kakek Udin pun terlihat sabar menanti. Terdengar suara gendang yang semakin menandakan rombongan pawai semakin dekat. Biasanya sebelum pandemi, dulu ketika kelas 2 kalau kalian masih ingat, dulu kalian juga ikut karnaval kan? Ada yang pakai baju Madura, ada yang ya cantik-cantik dan ganteng-ganteng lah. Kita juga pernah kan latihan tari-tarian. Nah, seperti yang sudah dibaca kemarin, ini bacaan kemarin, pawai budaya itu sangat menarik, ya kan? Kemudian kita lanjutkan baca dulu ya. Di barisan pawai terdepan terlihat rombongan dari Maluku. Rombongan laki-laki mengenakan kemeja putih, jas merah, dan topi tinggi dengan hiasan keemasan. Rombongan perempuan mengenakan baju cele. Baju ini terdiri dari atasan putih berlengan panjang, serta rok lebar merah. Langkah mereka diiringi oleh suara tifa. Ada yang tahu tifa apa enggak? Dicari di Google. Tifa, alat musik dari Maluku. Bunyinya seperti gendang, namun bentuknya lebih ramping dan panjang. Budaya Maluku sangat unik dan menarik. Selanjutnya, ada budaya Bali yang terkenal karena bunyi musiknya yang berbeda. Rombongan dari Bali membunyikan alat musik daerahnya, ceng-ceng namanya. Alat ini berbentuk seperti dua keping simbal yang terbuat dari logam. Nyaring bunyinya ketika kedua keping ini dipadukan. Contohnya seperti ada di gambar ini ya. Rombongan dari Bali diikuti oleh rombongan dari Toraja. Wanita Toraja memakai pakaian adat yang disebut baju poko. Rombongan laki-laki menggunakan pakaian adat yang disebut sepatalung buku. Rombongan Toraja membunyikan alat musik khas mereka, Pak Pompang namanya. Alat musik ini berupa suling bambu besar yang bentuknya seperti angklung. Tahu ya, bentuknya seperti angklung? Kalau enggak tahu, cari di Google, oke? Cari gambarnya yang namanya sepatalung buku. Bentuknya unik, bunyinya pula juga unik. Budaya Toraja sangat menarik untuk dipelajari. Udin dan teman-teman sangat senang melihat pawai budaya. Selalu ada hal baru yang mereka perhatikan setiap tahun. Pakaian adat dari berbagai suku di Indonesia selalu menyenangkan untuk diamati. Benar kata Ibu Udin, kebudayaan di Indonesia memang sangat beragam, kaya dan mengagumkan. Biasanya sebelum pandemi, dulu kita sering kan melihat karnaval, kita juga pernah mengikuti karnaval itu. Pasti kalian tahu, banyak sekali kan ragam budaya Indonesia itu seperti apa. Bu Zara akan nanya, setelah membaca beberapa wacana tadi, sekarang Bu Zara akan nanya, berapa paragraf wacana tersebut? Ayo, ada berapa? Dibuka kembali tugas yang Bu Zara kasih hari apa kemarin? Hari Rabu ya? Nah, itu. Ayo coba dibuka. Ada berapa paragraf wacana tersebut? Ayo, ada berapa? Jawabannya ada 5 paragraf. Nah, sekarang kita buka satu persatu. Mana yang merupakan paragraf pertama? Betul sekali. Pawai budaya sangat menarik bagi warga kampung Babakan. Sampai terdengar suara gendang yang menandakan rombongan pawai semakin dekat. Semakin dekat. Salah ternyata Bu Zara bacanya.
itu termasuk paragraf pertama. Dari awal kalimat sampai akhir kalimat itu dinamakan satu paragraf. Kemudian di paragraf selanjutnya itu termasuk merupakan paragraf yang kedua. Dari mulai awal kalimat di barisan pawai terdepan terlihat rombongan dari Maluku. Sampai budaya Maluku sangat unik dan menarik. Itu termasuk paragraf kedua. Nah, budaya Bali terkenal karena bunyi musiknya yang berbeda, sampai nyaring bunyinya ketika kedua keping ini dipadukan. Itu termasuk paragraf ketiga. Ayo, dicek kembali tugas yang sudah Bu Zahroh kasihkan kemarin. Sudah benar apa belum? Kemudian, dari kalimat rombongan dari Bali diikuti oleh rombongan dari Toraja sampai budaya Toraja sangat menarik untuk dipelajari. Itu merupakan paragraf yang keempat. Kemudian, Udin dan teman-teman senang melihat pawai budaya sampai kaya dan mengagumkan. Itu merupakan paragraf terakhir, yaitu paragraf kelima. Nah, mungkin kalian akan bertanya, apa sih Bu paragraf itu? Bu Zahroh dari tadi ngomongnya paragraf. Apa sih Bu paragraf itu? Sekarang Bu Zahroh kasih tahu. Apa itu paragraf? Paragraf atau alenia adalah bagian wacana yang mengungkapkan satu pikiran yang lengkap atau satu tema yang dalam ragam ditulis ditandai oleh baris pertama yang menjorok ke dalam atau jarak spasi yang lebih. Itu namanya paragraf. Ini dicatat ya di buku kalian. Di buku Bahasa Indonesia. Di bawahnya tugas kemarin. Oke? Kemudian, setiap bacaan biasanya terdiri atas beberapa paragraf. Nah, dalam setiap paragraf itu memiliki gagasan pokok yang didukung oleh gagasan pendukung. Nah, materi kali ini kita akan membahas apa itu gagasan pokok dan gagasan pendukung. Berada di mana mereka? Ketika ada sebuah bacaan yang menunjukkan beberapa paragraf, di sana pasti ada gagasan pokok dan gagasan pendukung. Namun, sebelum itu kalian harus tahu apa sih gagasan pokok itu dan apa gagasan pendukung itu. Ini nanti harus dicatat, oke? Gagasan pokok adalah ide utama yang dibahas dalam suatu bacaan, dapat berupa kalimat inti atau berupa pokok paragraf. Gagasan pokok itu adalah topik yang dibahas di dalam sebuah bacaan itu tadi. Nah, bacaan itu tadi menjelaskan tentang apa sih? Nah, itu merupakan gagasan pokok. Nah, kemudian di dalam gagasan pokok itu ada yang namanya gagasan pendukung, yaitu uraian atau tambahan informasi untuk gagasan pokok. Letak gagasan pokok yaitu ada di awal, di akhir, di awal dan di akhir atau di seluruh paragraf.
Cara menentukan gagasan pokok itu kalian harus membaca paragraf itu dengan cermat. Membaca paragraf dengan cermat itu seperti apa? Yaitu membaca kalimat demi kalimat hingga gagasan pokok paragraf itu ditemukan. Nah, kalian ketika membaca buku, membaca bacaan, membaca wacana, itu harus dipahami kalimat demi kalimat sehingga kalian itu mengetahui gagasan pokoknya itu yang mana. Apakah gagasan pokok itu berada di awal, apakah gagasan pokok itu berada di akhir, atau di awal atau di akhir, atau di seluruh paragraf itu merupakan gagasan pokok. Bisa dilihat di LKS halaman 7. Di situ dijelaskan, gagasan pokok adalah topik yang dibahas di dalam teks. Gagasan pokok disebut juga gagasan utama atau pikiran utama atau pokok pikiran. Berarti gagasan pokok itu adalah hal yang penting di dalam bacaan yang kalian baca. Nah, di LKS juga sudah dijelaskan ada ciri-ciri kalimat pokok paragraf. Itu nanti kalian wajib dibaca, ya. Nah, sekarang kita mencoba mencermati paragraf 1 yang sudah Bu Zara bacakan tadi, yang sudah kalian baca di awal pembelajaran kemarin. Pawai budaya sangat menarik bagi warga Kampung Babakan. Pawai ini selalu menampilkan keragaman budaya Indonesia. Udin dan teman-teman tidak pernah bosan menanti rombongan pawai lewat. Tahun ini mereka datang ke alun-alun untuk melihat pawai tersebut. Kakek Udin pun terlihat sabar menanti. Terdengar suara gendang yang menandakan rombongan pawai semakin dekat. Nah, menurut kalian, mana yang termasuk gagasan pokok? Apa saja sih yang dibicarakan pada paragraf 1 itu? Apa yo? Kita cari jawabannya. Pawai budaya sangat menarik bagi warga Kampung Babakan. Nah, betul sekali. Jadi, di dalam paragraf yang pertama ini, gagasan pokoknya yaitu menceritakan tentang warga Kampung Babakan yang tertarik dengan pawai budaya. Pawai budaya ini hal yang sangat menarik bagi warga tersebut. Itu merupakan gagasan pokoknya. Berarti selain itu, hal-hal yang ditulis rinci atau hal-hal selanjutnya yang dirincikan itu termasuk gagasan pendukung namanya. Nah, di dalam gagasan pokok itu di dalamnya pasti ada gagasan pendukung. Seperti yang sudah dicontohkan Bu Zara tadi. Sekarang tugas kalian yaitu menentukan gagasan pokok dan gagasan pendukung paragraf dalam bentuk peta pikiran. Peta pikiran itu seperti apa, Bu? Seperti yang ada di dalam gambar itu. Tapi tidak usah digambar juga, tidak apa-apa. Tugasnya itu yang harus dikerjakan yaitu 1. Membaca LKS tema 1 pada halaman 9, yaitu membaca tradisi malam selikuran. Yang kedua yaitu mencari gagasan pokok dan gagasan pendukung dari bacaan tradisi malam selikuran tersebut. Kemudian silakan ditulis jawaban yang kalian temukan dalam buku tugas bahasa Indonesia. Seperti biasanya, setelah dikerjakan, silakan dikirim tugas kalian melalui Google Classroom atau via Telegram ya. Kalau Google Classroom itu pasti akan tersimpan dan insya Allah nanti juga langsung akan dinilai oleh Bu Zahro. Kalau Telegram nanti kita lihat waktu yang luang ya. Oke.
Oke anak-anak, sekian itu tadi sedikit penjelasan dari Bu Zahro. Semoga kalian paham ya. Jangan lupa dibaca terlebih dahulu ketika kalian mau mengerjakan tugasnya. Tetap jaga kesehatan, jangan keluar rumah kalau tidak perlu, patuhi protokol kesehatan. Oke? Dari Bu Zahro, terima kasih. Selamat mengerjakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.